Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Fadori. Jadi di video keempat kali ini saya akan membuat to-do list yang akan saya lakukan pada aplikasi Excel. Oke, langsung aja kita buka Excelnya. Oke, Excel sudah terbuka. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah, jadi kalian buat nomornya dulu, nomor. Habis itu job yang akan kalian lakukan gitu, atau pekerjaan yang akan kalian lakukan, aktivitas yang akan kalian lakukan. Yang ini statusnya, status ya. Terus yang ini remarks, ya dilakukan oleh siapa gitu. Untuk penjelasan detail ya. Oke, kita lebar aja biar lebih enak. Status juga status kita kecil aja, maaf. Remarks kita lebarin. Oke. Nah, oke. Nah, sebenarnya itu yang gampang buat nomornya menggunakan rumus sequence. Nah, cuma di sini saya nggak ada nih tuh, ya. Nggak ada rumus sequence, jadi mau nggak mau kita manual aja. Jadi kalau pakai rumus sequence itu ketika kita tulis di sini set, di sini nomornya langsung. Begitu pula kalau kita tulis di bawahnya walaupun ini kosong langsung gitu. Cuma kan nggak ada. Udah, 1, 2. Kita buat 6 saja. Nah, kita bikin tengah aja biar lebih enak ya. Nah, seperti itu. Nah, pertama jobnya kita buat simpel-simpel aja ya. Makan, tidur, kopi, main, baca, nonton. Oke. Ini hanya contoh aja ya. Ya harus ditulis jangan seperti ini gitu. Ini cuma contoh. Nah, pertama selanjutnya kita buat status ini kita taruh tuh checkbox gitu. Jadi kalau kita pencet itu ada centangnya. Nah, cuma pada ini insert saya itu nggak ada gitu. Nih, ini nggak ada nih tuh ya. Nggak ada tulisan checkbox. Nah, kita menggunakan developer. Nah, developer ini gimana sih cara ada developer itu di file aja, habis itu di option. Nah, habis itu developer kita insert. Nah, kita insert checkboxnya seperti ini. Nah, ini udah muncul. Kita delete ininya. Nah, habis itu kita kecilin. Kita kecilin gitu. Nah, kalau udah gini tuh kan bisa dicentang. Tambahan aja deh. Nah, tuh langsung ya. Nah, lebih enak sih kita buat ini dulu ya. Buat bordernya dulu gitu biar lebih enak. Pertama kita mau border. Nah, kita tebel aja ya. Kita buat tebel aja. Terus kita buat ini. Oke, udah semua. Warnanya kita buat biru. Oke, buat biru. Biru. Biru, 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 biru. Oke. Oke, ini buat biru semua ya. Nah, ini kita buat juga bagian luarnya. Sama kita di border, cuma ini kita luar aja ya, luar. Terus yang tebal juga. Tat. Kita mau pakai warna kuning atau oranye. Sat. Oke. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini kita warnain juga semuanya jadi warna oranye. Nah, kita rapin dulu ya. Merge and center. To do list. Oke. Sudah seperti itu. Nah, harusnya ini ketika kita pencet start cek ini itu kecoret gitu menggunakan conditional formatting gitu, ngebuat rule baru. Tapi ini nggak bisa karena ini menggunakan developer mode gitu yang checkboardnya. Kalau misalkan menggunakan yang insert dari sini ada, itu lebih bisa gitu. Jadi bisa nggak perlu menggunakan edit lain gitu nih. Saya kasih contoh ya. Kalau misalkan ininya checkboardnya itu menggunakan developer mode. Jadi teman-teman klik kanan di bagian sini terus format control. Nah, ini kan uncheck ya. Kita sel linknya yang ini aja nih. Sorry, kita buat ini dulu. Nah, kita hapus aja nih. Gitu. Nah, ketika teman-teman, nah itu berubah tuh true. Kalau kita giniin, uncheck false gitu. Nah, kita lakukan ke kotak-kotak berikutnya. Ini kan A8 ya, ini A9. A9, oke. A10. A11. Oke. A12. A13. Oke. Udah semua nih ya, coba kita cek. Nah, tuh. Oke, dah ada semua tuh. Nah, ini diwarnain dulu ya, biar lebih enak. Lanjutnya yang kita lakukan adalah kita blok ininya, langsung Alt O D gitu. Kita buat rule baru. Nah, rule barunya itu adalah kita buat seperti ini. Use formula to determine which cells to format. Kita pencet ininya.
Dapat ini. Sorry, ini. Nah, kita edit dah nih. Jadi ketika si ini true, ketika ini dicek, ini kan jadi true ya. Nah, ketika si ini true, kita tuh mau bagian job ini seperti apa gitu nih. Ini contohnya nih. Misalkan kalau kita cek ini yang true-nya bagian makannya biasa aja gitu. Cuma kita mau strike through nih. Jadi digarisin gitu, terus kita mau bold and italic biar lebih jelas. Dan warnanya jadi hijau karena pekerjaannya sudah kelar ya. Langsung aja, set gitu. Oke, apply. Oke, nah ini bisa kelihatan ya kalau misalkan ini udah kita cek, ini makannya tercentang gitu. Tuh, kalau ini enggak, kalau ini ya. Begitu pula berikutnya. Nah, macam ini ganggu ya? Ini kan ganggu nih. Kita bisa di hide aja lewat sini. Ini A, hide column gitu. Ya gitu aja. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ngebuat jumlah jobnya ada berapa, terus job yang belum selesai ada berapa, job yang masih menunggu ada berapa. Jadi kita buat sheet 2. Biar lebih enak, pertama ini total job. Oke. Okay. Total job itu rumusnya adalah ini job keseluruhan ya. Counta. Kita menggunakan konta karena yang kita hitung adalah huruf, bukan angka. Nah, kita pencet aja langsung start. Nah, itu ada total ada 6. Terus selanjutnya job yang complete. Completed. Pekerjaan yang sudah selesai. Nah, kita menggunakan rumus count if. Nah, if ini ketika if-nya kita blok yang tadi ini, ketika if-nya adalah true, berarti jobnya sudah selesai gitu. Nah, ini kan complete 0 ya. Ini kan karena jobnya belum ada yang kita selesai. Ketika jobnya selesai, start gitu misalkan ya. Ini berubah nih, tuh jadi 1 gitu. Nah, selanjutnya adalah pending, menunggu atau jobnya belum kita selesai. Rumus adalah count if. Hitung jika ini false. False berarti belum selesai gitu pekerjaannya. Nah, ini kan 0 kan. H salah nih. Kurang false. Nah, ini kan 6 nih belum selesai semua. Nah, kita lakukan adalah kita rapihin dulu ya biar lebih enak. Kita rapihin. Set. Oke. Ini kita warna yang enak. Total job merah oke, merah oke. Merah komplit warna hijau aja ya, karena saya biasa warna hijau. Pending opening harus merah nih, lebih enak. Total job kita warna biru aja deh, biru. Nah, kita kasih border juga ya biar lebih enak. Kita kasih border ini juga kasih bold aja. Warnanya biru. Salah. Kita kasih warna putih aja ya. Wah, ini biar kelihatan. Nah, ini udah. Ini kita kasih border. Seperti ini. Sorry. Hijau. Ini. Oke. Ini juga kita kasih warna putih biar nanti akan kelihatan. Pending juga kita kasih warna. Outline juga oke. Terus merah. Nah, setelah itu kita kasih yang tebal. Oke. Kita kasih warna putih. Nah, jadi yang akan kita lakukan selanjutnya adalah pertama kita copy nih total jobnya. Copy di sini misalkan ya. Kopinya kita menggunakan special paste ya. Yang ini. Nah, tuh. Berikutnya kita copy juga yang komplit. Menggunakan special paste juga, paste special. Nah. Dan yang terakhir yang pending. Kita copy. Kita special paste. Oke. Pindahin dulu enak. It's Nah, ketika sudah seperti ini, yang akan kita lakukan adalah membuat persenannya gitu. Jadi kalau misalnya kita centang ini ada persenan di sini naik gitu. Nah, ini kita lihat aja contoh dulu ya. Ini kan komplitnya 1 tuh karena saya centang 1, saya centang 1 lagi. Wah, pendingnya berkurang. Ini juga tuh berkurang. Nah, selanjutnya adalah yang kita lakukan, kita membuat persentase ya seberapa kelar jobnya gitu. Nah, kita merge and center dulu. Setelah itu kita buat rumusnya. Rumusnya itu adalah if jadi sebelum kita buat rumusnya, yang komplit ini tuh kita ganti dulu nih namanya ini. Complete. Oke, sudah ya. Oke. Nah, total job juga kita ganti namanya. Total job.
gitu. Ini udah namanya tuh. Nah, ya, nanti nama ini diganti itu akan memudahkan ketika kita mau menulis rumus yang if error ini. If error. Nah, ini value-nya itu yang tadi kita tulis gitu, complete. Nah, lalu muncul completed dibagi total job. Total job. Nah, ini value if error only-nya kita pencet koma. Itu kita pencet tanda itu 2. Habis itu kita kurung tutup. Nah, ini kan 0 ya, masih 0 kan? Coba kalau kita misalnya centang, nah tuh, jadi 1, sekian gitu. Nah, gitu. Nah, cuma kan ini angkanya masih 0 gini ya. Kita ubah aja jadi persen lebih enak. Nah, tuh 0%. Nah, setelah itu, kita kan mau ngeliat jadi kayak ada progresnya gitu, berapa persennya terus maju gitu. Ada gambarnya gitu. Kita pencet conditional formatting lagi yang nyuruh juga. Nah, kita buat nyuruh. Nah, ini kita buat yang paling atas nih. Terus kita ubah menjadi data bar. Nah, setelah itu kita ubah nih ininya, number. Ini jadi number. Nah, ini value-nya bukan 0 sampai 100% ya, cuma 0 sampai 1. 1 itu kan sama dengan 100% ya. 100% kan 100 per 100 sama dengan 1 gitu kan. Nah, kita mau warna hijau lagi. Nah, terus ini kita bisa buat solid. Jadi persennya itu bisa solid atau bisa gradient. Jadi kayak, nah, jadi kayak gini gitu. Nah, terus kita kasih border aja deh, biar lebih enak. Gitu, solid border. Warna hitam aja biar lebih enak. Nah, nih, kita apply. Oke, nih misalnya kita sah, naik. Sah, naik. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Terus kita tulis aja kan. Dan by sore gitu. Nah, gitu deh. Terus misalkan dan at 10 PM gitu misalkan. Nah, ini kan mungkin masih ganggu ya. Udah kita hide aja. Hide. Sah, udah deh. Gampangnya juga misalkan sheet 2-nya kita hide aja bisa juga. Nah, tuh, jadi kesana kita ngelakuin satu sheet doang gitu. Itu dulu sih. Pesannya berkurang, kurang lagi, tambah lagi. Itu ini juga berkurang dan bertambah pendingan completed-nya lagi. Oke, sekian tutorial bagaimana cara menggunakan to-do list dan bagaimana cara membuat to-do list pada Excel. Selamat mencoba, selamat menonton. Terima kasih telah memperhatikan tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.